Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dosen semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Malia Putri Nabila dengan NIM 2107461 dari kelas 5B PGSD. Sebelumnya, izin di sini saya akan membuat video pembelajaran interaktif untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran di SD oleh dosen pengampu Ibu Primanita Soliha Rosmana, MPD. Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau kalian cek kanan, kiri, depan, belakang. Kalian cek nih, siapa temannya yang hari ini tidak masuk. Boleh diberitahukan ke Ibu ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak kelas 3 hari ini semuanya masuk. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran agar kalian semua tetap semangat, Ibu mau kalian tepuk semangat. Nah, kita kan sudah seperti biasa, setiap melaksanakan pembelajaran, kita harus dimulai dengan warming up. Kita mau warming up, tepuk semangat. Oke? Oke. Oke, baik, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah anak-anak ibu. Hari ini kalian berjumpa kembali dengan Ibu Amalia. Seperti biasa, kalau kalian berjumpa dengan ibu, berarti kita akan belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan. Hebat sekali. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah belajar bab 4. Hari ini kita akan belajar bab 5. Kita mau belajar apa sih hari ini? Jadi, kita akan belajar mengenai bersikap disiplin. Oke, anak-anak ibu, boleh tolong didengarkan ibu sedang berbicara? Oke, ibu mau tanya sama kalian, perlu atau enggak sih kita bersikap disiplin itu? Oke, betul sekali Kevin. Bersikap disiplin itu sangat penting, Bu. Kenapa sangat penting? Oke, kita akan bahas ya anak-anak Ibu. Nah, Ibu di sini akan memberikan contoh. Misalnya, Dodit. Hari ini Dodit terlambat datang ke sekolah karena semalam ia tidurnya terlarut malam. Nah, ketika Dodit datang ke sekolah, ternyata gerbang sekolahan sudah ditutup. Akhirnya ketika masuk kelas, Dodit dihukum oleh ibu guru. Nah, menurut anak-anak sekalian, apakah perilaku dan perbuatan Dodit ini mencerminkan sikap yang disiplin? Betul sekali ya, tidak. Terlambat datang ke sekolah menunjukkan perilaku yang tidak disiplin. Anak-anak ibu, kita tidak boleh meniru perilaku yang tidak baik. Contohnya, seorang anak yang terlambat datang sekolah, atau misalnya kita tidak boleh meniru Dodit karena Dodit terlambat datang ke sekolah. Misalnya besok Kevin ikut-ikutan, ibu aku mau terlambat juga datang ke sekolah. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ibu, karena terlambat datang ke sekolah menunjukkan perilaku yang tidak disiplin. Oke, baik anak-anak.
Nah, di mana saja sih kita harus menerapkan sikap disiplin anak-anak? Tidak hanya di sekolah ya anak-anakku, kita menerapkan sikap disiplin bisa saja di rumah. Nah, kita bisa menerapkan sikap disiplin di rumah, misalnya kita belajar mengerjakan tugas sesuai jadwal, kemudian kita menjalankan ibadah tepat waktu, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian mandi pagi dan sore. Itu merupakan contoh sikap disiplin di rumah. Pintar sekali anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Kemudian kita akan belajar mengenai disiplin di sekolah. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai disiplin di rumah, saatnya kita membahas mengenai disiplin di sekolah. Oke, baik. Boleh diperhatikan lagi, ibu gurunya ada di depan. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman atau adik-adik atau anak-anak ibu sekalian yang cantik dan ganteng, ketika kita di sekolah, kita harus mematuhi semua aturan yang ada di sekolah. Misalnya, kita ikut melaksanakan upacara bendera dengan tepat waktu. Itu merupakan contoh kita dalam berdisiplin di sekolah. Kemudian apalagi anak-anak contohnya ada yang bisa menyebutkan? Boleh acungkan tangan. Betul, apa kata Rani? Mendengarkan pelajaran dengan tekun, Bu. Boleh, kata Gilang. Beribadah tepat waktu, Bu, di sekolah. Betul sekali. Apalagi? Apalagi? Oh, boleh, kata Aryo. Berseragam sesuai ketentuan sekolah, Bu. Betul sekali. Nah, anak-anak, misalnya kita kalau disiplin di sekolah itu seperti masuk sekolah tepat waktu, berbaris dengan tertib, dan yang tadi sudah disebutkan oleh anak-anak ibu itu sudah sangat betul sekali. Selanjutnya, kalau tadi yang pertama disiplin di rumah, yang kedua disiplin di sekolah, dan yang ketiga disiplin di jalan raya. Nah, selain di rumah dan di sekolah, kedisiplinan juga harus dilakukan dalam kehidupan di masyarakat, terutama di jalan raya. Nah, adik-adik atau anak-anak ibu sekalian, kalau kita di jalan raya, sebisa mungkin kita harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Karena kalau kita tidak disiplin terhadap rambu-rambu lalu lintas, akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Oke, baik. Ibu mau nanya deh sama kalian, ciri-ciri orang yang berdisiplin itu seperti apa sih? Oke, betul sekali Kania. Ciri-ciri orang disiplin itu yang pertama, selalu menaati peraturan, selalu tepat waktu, selalu hidup terjadwal dengan teratur, kemudian selalu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, adik-adik atau anak-anak ibu sekalian, jadi pembelajaran kita hari ini mengenai hidup disiplin. Kalau kita hidup disiplin, kita akan disenangi banyak orang. Nah, hidup disiplin tidak hanya ada di lingkungan sekolah saja. Apa saja, di lingkungan mana saja kita harus berdisiplin? Yang pertama, di lingkungan sekolah, yang kedua, di lingkungan rumah, dan yang ketiga, di lingkungan lalu lintas. Oke, baik anak-anak ibu. Jadi, kalian harus selalu bersikap disiplin dimanapun kalian berada ya. Kalian tidak boleh melakukan hal-hal tanpa sepengetahuan orang tua atau ibu gurunya. Maka dari itu, kedisiplinan ini sangat penting ya anak-anak ibu. Kalau misalnya kita tidak disiplin, nanti orang-orang di sekitar kita akan memusuhi kita. Kan kalau
misalnya hidup banyak musuh, tidak tenang ya anak-anak, pasti kita selalu kepikiran, kita hari-hari selalu berantem. Nah, itu merupakan sikap yang tidak baik. Sikap yang baik adalah kita harus hidup dengan disiplin. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan. Nah, yang pertama, LKPD ini akan dikerjakan oleh individu atau per orang. Jadi, kalian semua mengerjakan dengan tidak berkelompok. Oke, anak-anak. Kemudian, Ibu mau kalian menuangkan atau membuat jadwal kegiatan aktivitas sehari-hari. Misalnya, kalian bangun pukul 5 pagi, melaksanakan sholat subuh, kemudian kalian sarapan, nanti kalian jelaskan atau kalian gambar di dalam poster tersebut. Terus, kalian membuat jadwal ini di kertas karton. Nanti Ibu akan berikan kepada kalian ya, masing-masing satu. Jadi, kalian membuat jadwal kegiatannya ini di dalam poster. Oke, anak-anak. Nah, poster ini kalian buat sekreatif mungkin. Boleh digambar menggunakan spidol, boleh menggunakan pensil warna, atau boleh menggunakan kertas origami. Pokoknya harus semenarik mungkin. Nah, anak-anak, tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Ingat, tugasnya harus dikumpulkan minggu depan. Kalau misalkan telat mengumpulkan, berarti kalian termasuk tidak disiplin mengerjakan tugas. Nanti ibu akan memberikan hukuman terhadap anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas minggu depan. Nanti hasil proyek kalian berupa poster yang sudah kalian gambar akan kalian tampilkan di depan. Jadi nanti kalian perlihatkan ke teman-teman. Halo teman-teman semua, ini poster aku loh. Ini jadwal kegiatan aku. Setiap hari aku bangun pukul 5. Selanjutnya aku sarapan. Selanjutnya aku berangkat ke sekolah. Nanti kalian menjelaskan seperti itu di depan kelas. Nah, setelah itu, setelah kalian sudah menjelaskan ke teman-teman kalian di depan kelas, nanti ibu nilai terlebih dahulu posternya. Sehabis itu, kalian bawa pulang dan kalian tempelkan di dinding kamar kalian. Boleh di kamar, boleh di ruangan TV, atau di ruang tamu. Yang penting kalian tempelkan di rumah. Gunanya untuk apa sih, Bu? Gunanya supaya kalian melatih hidup disiplin. Karena apa yang kalian tuliskan, karena apa yang kalian tuangkan ke dalam kertas karton itu akan menjadi acuan kalian. Oke anak-anak, sekali lagi tugasnya adalah membuat poster jadwal kegiatan sehari-hari kalian di kertas karton. Nah, kertas kartonnya akan Ibu bagikan masing-masing satu. Ingat sekali lagi, jadwalnya minggu depan. Kalau telat mengumpulkan, maka Ibu akan memberikan hukuman karena kalian termasuk tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Oke, baik. Nah, karena ini kan tugas untuk minggu depan, hari ini kita akan berlatih bersama-sama. Oke, kita akan menjawab soal ini bersama-sama ya anak-anak Ibu. Yang pertama, disiplin artinya adalah 1, 2, 3. Teratur. Pintar sekali anak-anak Ibu. Yang kedua,
contoh tindakan disiplin adalah yang mana ya kira-kira? Kita jawab ya. Satu, dua, tiga. Mengerjakan pekerjaan rumah. Selanjutnya soal yang nomor tiga. Jika kita disiplin, kita akan apa ya jawabannya kira-kira? Satu, dua, tiga. Mencapai keberhasilan. Soal nomor 4, contoh disiplin di jalan raya. Ayo, tadi Ibu sudah jelaskan contoh disiplin di jalan raya, yaitu menggunakan helm standar. Ketika kita berkendara, kita harus menggunakan helm. Yang terakhir, tidak disiplin di jalan dapat mengakibatkan kecelakaan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak ibu yang hari ini sangat luar biasa. Kita sudah berada di materi akhir. Tugasnya tadi sudah ibu jelaskan untuk tugas minggu depan apa. Nah, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Kalau ada pertanyaan, nanti kalian boleh bertanya kepada ibu setelah ibu menutup pembelajaran pada hari ini. Oke, baik anak-anak. Sebelum menutup pembelajaran, kita mau tepuk semangat lagi, boleh? Ya, tepuk semangat. 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 Oke, baik. Anak-anak ibu yang cantik dan ganteng, ibu tutup ya pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Oke, baik. Nanti sebelum pulang, kalian harus membawa sampah yang berada di kolong meja kalian. Kita baca kafaratul majelis dulu ya anak-anak ibu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astagfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.